Perhatikan aromamu. Aroma ini tidak kelihatan tapi juga penting. Kita bisa diterima atau ditolak dalam satu pergaulan hanya karena aroma. Itu sungguh saya alami. Dulu saya waktu masih kuliah ada satu teman. Waduh, teman ini kalau sudah buka sepatu semua semaput. Jadi waktu itu kami kos berempat. Saya dengan teman-teman kuliah saya. Dia bukan kuliah kedokteran, dia bekerja. Kalau sudah datang, wah teman-teman saya yang lain komplain. Jangan dimasukkan. Kalau udah gitu mereka keluar semua. Ya itulah. Jadi kita harus juga dalam pergaulan sehari-hari kita tidak boleh lupa. Semoga saudara mengerti yang saya maksud. Baik, saya mulai dengan sebuah ayat. Kita baca Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-12. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Ini adalah puji-pujian mempelai wanita kepada mempelai pria. Sementara rajaku, mempelai priaku duduk semerbak bau narwastuku. Dan ini digenapi nanti. Jadi memang yang namanya aroma atau bau itu bukan hanya disukai oleh manusia. Ternyata bau ini juga disukai oleh Tuhan. Perhatikan, ternyata yang namanya bau-bauan, sesuatu yang harum itu juga disukai oleh Tuhan. Raja di sini juga bisa berarti raja surga. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, bau yang tidak enak, misalkan itu bau bangkai, katakan ya. Kita semua gak senang bukan? Demikian juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan di dalam kitab Yesaya, dia berkata kepada umat Israel, dia berkata, kamu gak perlu membakar korban lagi. Karena persembahanmu, korbanmu, itu menjijikkan bagiku. Aku jijik dengan bau yang dimunculkan dari korban-korbanmu. Tuhan itu juga concern, juga peduli, juga ingin menikmati bau-bauan yang harum. 2 dari 3 persembahan orang Majus itu berkaitan dengan bau. Emas, kemenyan, mur. Kemenyan dan mur ini berkaitan dengan bau, dengan aroma, bahan membuat parfum yang mahal pada saat itu. Nah, tentu bukan berarti lalu saudara pakai parfum sebanyak-banyaknya Tuhan senang, bukan itu. Tuhan tidak peduli hal ini. Ini kan manusia, ya, di antara pergaulan manusia. Tapi ada aroma-aroma rohani yang Tuhan ingin nikmati dari hidup kita. Aroma-aroma rohani, sesuatu yang rohani, yang merupakan satu bau-bauan yang harum di hadirat Tuhan. Nah, kita coba untuk melihat tentang apa itu bau-bauan secara rohani. Tapi sebelumnya saya ingin melihat dulu dari kata bau, karena ada sesuatu yang menarik di sini. Kata bau atau aroma itu dalam bahasa aslinya adalah reah. Dan tidak kebetulan, perhatikan, karena bahasa Ibrani itu memang khusus. Ya. Ternyata akar kata dari kata reah ini sama dengan akar kata dari kata ruah. Dan kata ruah itu akhirnya menjadi bahasa Indonesia yang namanya roh. Itu perkembangan bahasa. Kedua-duanya ini punya akar kata yang sama. Dan terdiri dari 2 huruf. Huruf res dan huruf he dalam bahasa Ibrani. Dan memang kedua-duanya ini berkaitan bukan? Yang namanya bau, aroma itu kan tidak kelihatan. Seperti angin, nafas, roh, ruah. Tapi itu walaupun tidak kelihatan, tapi itu ternyata bisa membuat Allah senang. Tapi juga bisa dikatakan Allah jijik. Kidung Agung berkata. Kalau saudara perhatikan di sini adalah mempelai pria kepada mempelai wanita. Berkata nafas hidungmu seperti buah apel. Like the smell of apples. Seperti bau buah apel. Apel itu kalau segar baunya wangi. Wanginya itu sendiri bukan seperti bunga, bukan. Bau wanginya itu bau segar. Itulah yang dikatakan mempelai pria kepada mempelai wanita. The smell of your breath like apples. Bau, aroma mulutmu itu seperti aroma apel. Oke, sekarang kita mau lihat lebih dalam. Yang pertama, ada 2 pengertian daripada aroma atau bau. Yang pertama, saya bacakan dari Keluaran 30, 34 sampai 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Jadi di dalam
dalam perjanjian lama, salah satu yang harus dibuat oleh Musa untuk melengkapi ibadah di tabernakel Musa, di kemah suci Musa adalah ukupan atau dupa. Dan ukupan atau dupa itu dari 5 ingredient. Dan itu harus diolah sedemikian rupa menjadi satu dupa. Ukupan yang khusus tidak boleh ditiru oleh manusia. Tuhan bilang, kalau sampai kamu meniru ini, kamu akan mati. Harus dihukum mati. Begitu rupa, tidak boleh ditiru. Itu khusus, dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Dibakar setiap pagi dan petang di mezbah dupa. Ada mezbah dupa di dalam kemah itu. Dan tugas imam adalah membakar itu setiap pagi dan petang. Nah, bicara apa ukupan ini? Mari kita lihat satu ayat. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi ukupan ini berbicara tentang kehidupan penyembahan kita, our worship life. Kehidupan penyembahan kita. Penyembahan kita. Tuhan melihat penyembahan kita itu sebagai ukupan di hadapannya. Wahyu berkata, ukupan, doa orang kudus. Penyembahan orang kudus itu seperti dupa yang harum di hadirat Tuhan. Setiap pagi dan harusnya juga setiap petang. Jadi kita harus punya hidup penyembahan. Anak Tuhan tuh harus punya hidup penyembahan. Ini bukan lagi optional, bukan pilihan. Ini harus coba melatih diri untuk menyembah Tuhan. Ayo kita menyembah Tuhan setiap pagi. Ini satu keharusan. Jadi inilah dupa yang harum. Our worship, penyembahan kita yang dinaikkan dengan hati yang tulus. Dan di dalam roh, ruah. Tadi sudah kita lihat kaitannya dengan aroma. Itu menjadi satu persembahan yang harum. Yang Tuhan sukai. Tuhan rindu menghirup bau-bauan ini. Aroma ini. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam korban-korban, kalau sudah membaca kitab Imamat, saudara menemukan ada 5 macam korban. Ada korban bakaran, sajian, keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Nah, di antara 5 ini ada 3 yang menonjol, di mana dikatakan baunya menyenangkan Tuhan. Yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Kalau bakaran itu seluruh binatang harus dibakar. Ini gampangnya supaya saudara punya gambaran. Kalau korban sajian tentu kaitannya bukan dengan binatang tapi dengan sajian. Tepung yang lembut disajikan, dibakar. Dan korban keselamatan itu bicara tentang lemak. Lemak dari binatang itu harus dibakar. Kalau saya boleh mengartikan secara rough ya, secara global, ini bisa bicara tentang roh jiwa tubuh kita yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Korban yang hidup, a living sacrifice. Kalau binatang harus disembelih. Tapi kalau manusia kita nggak perlu disembelih. Tapi hidup kita ini, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita harus menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di mana dikatakan itu mencakup sepenuhnya. Baik itu perkataan kita, lifestyle kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Semua dalam hidup kita ini. Roh, jiwa, tubuh kita. Itu adalah korban di hadapan Tuhan. Ada satu persembahan. Tuhan tidak minta yang mati. Kalau yang mati sudah nggak ada ceritanya. Justru ketika kita hidup ini. Kita mau hidup dalam kekudusan dan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Bau-bauan, aromanya menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu kalau saya boleh artikan, maka inilah hidup kita, penyembahan kita. Itu bagaikan dupa yang harum di hadapan Allah. Dan saya tahu bagaimana kita harus hidup untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang, Tuhan ingin menghirup, Tuhan ingin ada satu dupa yang naik di hadirat Tuhan. Termasuk juga ibadah kita. Ibadah kita ini harus menjadi satu dupa di hadapan Tuhan. Pelayanan kita. Dari seluruh keberadaan orang percaya, itu adalah satu persembahan di hadapan Tuhan. A living sacrifice. Pada bagian akhir daripada khotbah saya akan bicara the power of aroma. Kekuatan daripada bau.
daripada bau-bauan, daripada aroma ini. Ternyata itu sangat luar biasa. Coba saya bawa saudara kepada 3 contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, Nuh. Kita tahu cerita tentang Nuh. Tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya tambahkan. Seringkali kalau kita membaca tentang Nuh, itu kita seolah-olah membaca tentang orang yang lain. Gitu. Tidak ada kaitan dengan kita. Perhatikan saudara. Riwayat tentang Nuh itu riwayat tentang nenek moyang kita. Bukan nenek moyang orang Israel. Jangan salah. Jadi mulai Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11 itu bicara tentang nenek moyang saudara dan saya dan nenek moyang semua manusia. Ini saudara mesti ingat. Karena itu belum ada pemisahan bangsa-bangsa. Nanti setelah Menara Babel baru melalui Menara Babel ini dipisahkan. Tapi semuanya itu akarnya masih dari Nuh. Sem, Ham, Yafet. Jadi saudara jangan sampai salah ini. Kalau kita bicara tentang Nuh, itu bicara tentang nenek moyang saudara dan saya. Nanti setelah Kejadian 12, mulai Kejadian 12 baru itu bicara tentang nenek moyang bangsa Israel. Abraham dan seterusnya. Jadi saudara bisa melihat di sini bagaimana manusia itu. Betapa bobroknya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 53 atau 54 tentang kebobrokan manusia. Baru saja diciptakan gak lama, manusia sudah bobrok sedemikian rupa sampai Tuhan harus menghancurkan bumi. Harus melenyapkan semua makhluk hidup. Tapi ada satu keluarga yang diselamatkan, yaitu Nuh dan anak menantunya. Dan dari keluarga inilah nanti terjadi umat manusia selanjutnya. Jadi firman Tuhan menceritakan ketika Nuh keluar dari bahtera. Hal yang pertama yang diperbuat oleh Nuh adalah dia mempersembahkan korban dari binatang-binatang yang halal. Dia persembahkan itu kepada Allah yang hidup. Dan ditulis di sini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu saudara perhatikan. Bagaimana Tuhan berubah dari kemarahan menjadi kemurahan. Dari kutuk menjadi berkat. Karena apa? Karena dia mencium korban persembahan. Persembahan seorang Nuh. Dia menciumnya. Dan dia berkata, harum baunya. Tuhan tidak mungkin menyembah diri sendiri. Binatang juga tidak mungkin menyembah Tuhan. Yang bisa menyembah Tuhan adalah manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah. So itu penyembahan itu jangan diabaikan. Jadi inilah yang pertama, bagaimana penyembahan itu luar biasa. Aroma itu bisa mengubah hati Allah. Yang kedua, Yesus diurapi oleh wanita berdosa. Jadi jangan sampai salah, Yesus 2 kali diurapi, bukan cuma sekali. Yang pertama di dalam Lukas pasal 7, yang mengurapi Yesus adalah wanita yang berdosa. Dosanya apa tidak disebutkan, tapi orang semua tahu kalau wanita ini wanita yang tidak baik lah, yang berdosa. Tapi yang saya perhatikan, Yesus tidak menolak. Ketika wanita itu menangis di kakinya, ketika wanita itu mencurahkan, dia juga bawa minyak, dicurahkan di kakinya. Ketika wanita itu menciumi kakinya, Yesus tidak menolak. Justru orang-orang yang melihat itu, kalau dia nabi, dia pasti tahu wanita ini wanita apa. Mengapa? Karena wanita ini mempersembahkan bau-bauan pertobatan. Minyak itu bukan karena minyaknya, tapi minyak itu menggambarkan bagaimana hati yang pecah. Broken and contrite spirit dikatakan. Hati yang pecah, hati yang hancur, hati yang penuh dengan penyesalan. Tidak kau pandang hina ya Tuhan. Jadi betapa luar biasanya. Kalau saudara datang, kita semua gak sempurna. Gak ada yang sempurna. Kalau bicara tentang kesalahan, saya juga banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan dosa. Tapi karena kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita mohon kemurahan, kita mohon pengampunan Tuhan. Kita datang membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan penyesalan. Dikatakan Tuhan tidak memandang hina. Tuhan tidak lalu, tidak. Coba kita baca ayat ini ya. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Roh, hati, ruah yang patah dan hancur. Yang datang dengan pertobatan, dengan penyesalan. Ruah itu menjadi reah, bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita datang, izinkan untuk kita menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja.
Yang ketiga, yaitu bagaimana kita sudah tahu ceritanya. Beberapa hari sebelum Yesus disalib, Maria, dia membawa minyak narwastu yang sangat mahal. Dia curahkan di kaki Yesus. Maria tidak mengeman-eman minyaknya. Minyak narwastu yang murni. Dan dikatakan setengah kati, itu ada yang bilang itu setengah liter, ada yang bilang itu 1 liter. Bayangkan, tapi Maria setengah liter minyak narwastu yang murni. Dia pecahkan botolnya. Dia curahkan minyak itu sepenuhnya di kaki Yesus, di tubuh Yesus, di kepala Yesus. Makanya tidak heran ya, yang namanya Yudas itu eman-eman. Dia dijual lu piro. Saudaraku, dan apa bau yang ditimbulkan oleh minyak itu masih tercium sampai sekarang. Bukan hanya tercium sampai di kayu salib, tapi tercium sampai sepanjang zaman. Minyak Maria itu masih kita cium sampai sekarang. Ya toh? Yang dikatakan firman Tuhan. Di mana saja Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh Maria akan disebut juga. Dengan lain kata saya katakan bahwa minyak yang dicurahkan oleh Maria, minyak narwastu yang murni itu, bukan hanya dicium oleh Yesus, bukan hanya mengiringi Yesus sampai di kayu salib, tetapi juga mengiringi Yesus dan mengiringi kita semua sepanjang zaman ini. Kita masih mencium bau daripada minyak itu secara rohani. Karena apa? Karena sebuah hati yang ingin mempersembahkan yang terbaik. Maria mempersembahkan minyak karena bukan apa? Karena pasti dia sudah berpikir keras. Apa kira-kira yang bisa aku berikan kepada Yesus untuk menyatakan terima kasihku? Dan dia tahu bahwa inilah yang terbaik yang dia miliki. Minyak narwastu itu dia hancurkan, bukan dia cuma cerit-cerit, bukan. Firman Tuhan berkata di alabaster, botol alabaster itu dipecah oleh Maria lehernya dan semuanya ditumpahkan. Dengan lain kata, tidak akan kembali lagi, tidak bisa disimpan lagi. Pemborosan memang, tapi di hadapan Tuhan ini adalah sesuatu perbuatan yang luar biasa. Saya pernah khotbahkan ini sekian waktu yang lalu. Saya beri judul Extravaganza Worship, penyembahan yang ekstravaganza, yang luar biasa. Sudahkah kita punya hati seperti itu? Terhadap Tuhan seringkali kita perhitungan, seringkali kita eman-eman. Mari kita belajar. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Sudah mau mempersembahkan yang harum di hadapan Tuhan, persembahkan yang terbaik dari hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.